Mana naik motor? Dia dapat aja. Bisa kan? Mejuk saya deh. Oh iya deh. Sampailah aku bang. Pantai Manakara, alhamdulillah sepi, saudara-saudara. Sebenarnya bencana itu nggak buruk-buruk amat sebenarnya. Sambil lihat pantai lah kita ya. Jadi udah cek suara, harus suara sih ya. Udah publish juga. Jadi bencana itu nggak buruk-buruk amat saudara. Karena bencana kita tahu bahwa ternyata kita itu nggak kuat-kuat gitu kan. Ternyata ilmu pengetahuan kita itu terbatas. Kita nggak bisa menghentikan gempa, nggak bisa menghentikan bencana alam. Bahkan sejak pemahaman awal tentang kekekalan energi, kekekalan massa, itu kan hukum awal yang menjelaskan bahwa manusia itu memang ya nggak punya apa-apa. Nggak punya kekuatan apa-apa atas penciptanya gitu kan. Jadi bencana itu nggak buruk-buruk amat. Ada yang berenang. Dengan bencana kita paham gitu kan bahwa Allah itu kuat banget sebenarnya. Dan dengan bencana kita sadar, oh ternyata kita lah yang pendosa. Kita ini para pendosa yang sebenarnya. Ya nggak ada orang, alhamdulillah. Berarti tinggal tunggu bencana, ya Allah, nggak apa-apa lah. Bencana itu nggak buruk-buruk amat. Bencana itu nggak buruk-buruk amat. Justru itu tempat menyadarkan diri. Saya juga sempat sadar waktu gempa Mamuju. Berarti ini benar-benar dari video terakhir ya. Mungkin saya hanya akan share berita-berita Gaza. Kalau menjelaskan Al-Quran mungkin dilihat aja. Dilihat nanti aja bagaimana Allah berkehendak itu kan. Sayang sekali sebenarnya. Manusia itu kan diciptakan punya akal dan akal pikiran. Kita diminta untuk memikirkan sesuatu, memikirkan tentang ayat-ayat Allah gitu. Kemarin ada yang tanya gitu kan, ini pertanyaan yang hobi ditanya sama orang ateis gitu. Kayak sama orang Islam, sebenarnya ditanya fanatik Islam kan. Ditanya kenapa kamu menggunakan alat-alat hasil ilmu pengetahuannya orang ateis gitu. Nah ini salah itu, konsepsinya salah karena dia alat itu kan berasal nggak muncul dari sendirinya, itu dari ruang hampa kan nggak muncul, dia berasal dari sesuatu gitu kan. Oh kolam renang ya sudah ya. Kemarin malnya sempat rusak tuh, berapa tahun dia bisa dibangun tuh, lupa juga. Jadi sudahlah. Tinggal menunggu bencana. Yeay. Manusia memang kalau kena bencana baru sadar. Bahkan ada yang kalau kena bencana tuh tetap nggak sadar gitu kan. Sadarnya pas kena bencana aja, pas udah diselamatkan dari bencana tetap aja nggak sadar. Karena memang otaknya nggak dipakai untuk memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Jadi seperti menggunakan alat-alat yang diciptakan oleh ateis gitu kan. Jadi dia nggak menciptakan sesuatu dari ruang hampa, enggak. Dia menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Yang sudah ada itu siapa yang menciptakan? Itu kan Allah. Jadi saya punya berhak untuk memakai itu karena itu dasar penciptaannya dari zat-zat awal yang punyanya, ciptanya milik Allah ya. Karena segala sesuatu dasarnya itu adalah ciptaan milik Allah. Cuma dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk manusia. Jadi ya sudahlah. Saya juga sih nggak capek sih sebenarnya ya sebenarnya. Sampai jam berapa nih saya tunggu ya, panas ya Allah. Jam berapa sekarang? Jam 8 pas, saya tunggu 15 menit aja lah karena nggak ada orang bro. Nanti saya diculik. Ternyata kalau kita paranoid itu segala sesuatunya jadi jadi apa ya,
ancaman karena paranoid. Saya baru tahu. Kadang-kadang saya berpikir Allah itu mencoba membuat kita merasakan sesuatu supaya kamu paham tentang sesuatu. Ya saudara, sayang sekali ya, karena ayat Al-Quran itu udah dengan jelas menjelaskan gitu. Tapi manusia itu emang makhluk yang bodoh ya. Jadi genosida Gaza itu memang karena kebodohan umat manusia, karena orang-orang tua dahulu itu mempercayai uang kertas. Karena kalau dia mempertahankan Al-Quran, dia gak mungkin menggunakan sistem riba. Tapi karena dia nggak terlalu bodoh untuk memahami apa sistem riba itu, akhirnya dia mengizinkan penggantian emas dengan uang kertas. Kebodohan yang nyata yang dilakukan oleh umat manusia, meskipun kita adalah penerusnya sebenarnya. Jam matahari pagi, habis masak sih, baru udah 1 menit. Ya Allah, lama banget ya Allah. Jadi kalau bencana datang, apa ya, dulu saya kira itu pulau loh, padahal ternyata bukan. Ternyata itu cuman tanah yang sedikit ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan gitu kan, atau mungkin memang dulunya pulau tapi tenggelam gitu kan. Tapi cuman sedikit banget pohonnya. Kalau pulau kan harusnya pohonnya banyak kan, masa pohonnya, berarti pohon tertinggi gitu maksudnya. Pohon tertinggi cuman beberapa, memang bisa jadi ya. Cuman yang paling kemarin saya ingat sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang lucu. Kayaknya semua pertanyaan itu hampir lucu sebenarnya. Saya ingat waktu kuliah dulu. Ini kayak ajang sesi curhat terakhir ya sebelum bencana datang. Curhat terakhir. Jadi waktu kuliah dulu, teman saya ada buat acara kan, saya masuk lah. Ternyata itu acaranya direkam kan. Nah, saya buat pertanyaan karena pernyataan dia salah. Buat saya pernyataan itu salah ya. Pernyataan adalah segala sesuatu itu nggak bisa dijadikan penelitian. Nah, waktu itu saya membantah, menurutku itu kurang tepat sebenarnya. Karena menurutku ide awal itu harus segala sesuatu, nggak bisa ide awal itu dibatasi. Ide awal itu harus luas. Jadi menurut saya itu salah banget. Nah, pas saya mau menjawab, saya ingat ini direkam. Dosennya tuh lumayan tegas. Saya nggak enak kasih jelek nilainya. Gak enak lah saya kasih jelek nilainya. Akhirnya saya nggak bantah ya. Tapi saya ingat pernyataan cewek itu salah satu teman yang IPK-nya paling tinggi kayaknya ya. IPK tertinggi di angkatan berarti ya. Bukan satu-satunya berarti ya. Karena saya takut nilainya jeblok kan, dia pasti ngejar IPK kan. Jadi saya nggak jadi tanya, cuman nggak jadi bantah. Tapi saya ingat pernyataannya gitu. Pernyataannya itu misalnya, apakah bisa diteliti pengaruh tuyul terhadap masyarakat. Tuyulnya kan nggak jelas, jadi nggak bisa diteliti. Nah, inilah yang saya bilang dengan kesalahan persepsi gitu. Jadi salah bro, ini kalau kamu mau kan segala sesuatu itu, ide itu muncul dari manusia. Manusia itu pokok sesuatu. Jadi manusia itu adalah pokok segala sesuatu. Saudara-saudara, apalagi masalah pertanyaan itu ya dari diri manusia sendiri, karena manusia itu berpikir gitu kan. Segala sesuatu hanya Allah ciptakan, manusia lah yang akhirnya berpikir tentang itu. Makanya Allah bilang di Al-Quran, kenapa kamu punya akal, punya tubuh, tapi nggak dipakai untuk memikirkan ayat Allah itu kan. Itulah saudara-saudara. Jadi pernyataannya itu salah. Pernyataannya itu bukan kenapa tuyulnya. Pernyataannya itu adalah persepsi dipandang dari masyarakat. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap gosip tentang tuyul yang berada di desa mereka. Jadi sumbernya itu dari masyarakat. Sama kalau kamu mau cek tentang orang tua yang jahat. Kalau kamu cek orang tua yang jahat, nggak mungkin kamu wawancarai, dia nggak mungkin ngaku dia melakukan kejahatan, kecuali kamu eksperimenkan atau pakai persepsi dari anaknya. Sama aja kan. Jadi ide itu nggak boleh dibatasi, ide itu jangan dibatasi, harus semuanya, segala sesuatu harus dipikirkan.
Ketika hukum fisika mengatakan batasannya sampai sini, baru dibatas sampai situ. Tapi ide itu nggak terbatas. Makanya di hukum fisika itu dibatasi gitu. Kekalahan energi, ini energi nggak bisa diciptakan, cuma bisa diubah. Sama hukum kekalahan massa. Jadi itu lucu, kamu nggak bisa menciptakan sesuatu dari ruang hampa, kamu juga nggak bisa memusnahkan sesuatu menjadi ruang hampa. Itu kan nggak lucu kan? Batasan manusia itu udah jelas dalam fisika, tapi kok nggak percaya bahwa Tuhan itu ada? Ini lucu kan? Kalau hukum kekalahan massa itu segala sesuatu yang sudah ada, benda yang sudah ada itu nggak bisa dijadikan tiada. Minimal itu adalah diuraikan ke unsur terakhirnya, ya kan? Makanya itu ada hukum tabel fisika, tabel periodik. Itu adalah hukum dasar setiap satuan-satuan kimia yang ada di bumi, mulai dari plastik dan segala macam, besi, ya kan, di situ. Ya, capek lah hidup, ya Allah. Tapi nggak ada hal yang lebih bodoh daripada pembantaian terhadap anak kecil di Gaza. Jadi pembantaian terhadap Gaza itu sekali. Kenapa ada manusia sebodoh itu gitu kan? Merasa bahwa dirinya nggak akan dipertanggungjawabkan dengan dosa-dosanya. Itu kan bodoh ya. Dia dirinya sendiri nggak bisa menciptakan dirinya sendiri. Tiba-tiba dia membuat kejahatan dan mengira kejahatannya nggak bakal dibalas. Ini kan sesuatu yang lucu kan? Ada kapal sampai jam berapa ya ini? Jam 8:07. Tinggal 5 menit kayaknya bang. Semoga Allah segera melaksanakan lah, supaya manusia itu sadar. Ini harus menjadi akhirnya ya Allah. Allah sudah menunjukkan tentang genosida Gaza, ya kan? Melalui pujang-pujang. Kalau manusia belum mau berusaha untuk menghentikan itu, bersatu, ya sudah, berarti tinggal tunggu bencana, ya kan, supaya sadar bahwa ini kesalahan kamu, ini bagian dari kesalahan kamu. Zionis itu nggak buat senjata Gaza itu melalui kelompok sendiri kami, enggak, ya kan, dia melalui dana US dollar dari pemerintah Amerika. Jadi pemerintah Amerika itu seperti bonekanya gitu, boneka untuk membuat senjata dan mengumpulkan dana dari US dollar. Jadi semua kebohongan yang diciptakan di Allah adalah semua kebohongan, mulai dari US dollar. Dia ganti uang kertas ke emas, ke uang kertas, pakai US dollar ke seluruh dunia. Negara Amerika itu nggak kaya kalau nggak ada US dollar. Cuman karena ada US dollar makanya mereka kaya, karena mereka lebih banyak impor daripada ekspornya. Aduh, menyedihkan banget manusia. Yang menyedihkannya itu umat muslimnya, kok dipergunakan, maunya diperalat gitu kan, diperalat oleh kaum munafik. Ini menyedihkan banget sebenarnya. Tapi ya sudahlah, ini kan juga Allah baru buka kan. Kalau Allah nggak buka kan kita juga nggak paham. Saya juga nggak tahu. Nanti pas ada genosida Gaza baru tahu ternyata bodoh sekali. Sesuatu yang bodoh. Nggak ada hal yang paling bodoh yang dilakukan manusia kecuali dia nggak sadar diri gitu. Ketika dia melakukan dosa, dia yakin nggak bakal dibalas dengan dosanya. Itu bodoh sekali. Karena kamu nggak bisa menciptakan dirimu sendiri, kok yakin berbuat dosa nggak dibalas? Kan menjadikan. Kenapa manusia itu menjadikan, itu nggak ngerti. saya kayak bukan manusia gitu. Ini ya. Nanti percaya semuanya dihisap. Ngapain punya otak kalau percaya nanti dihisap? Terlambat bro.